Josia, dipanggil Bang Nangin. Salam posci, salam totalitas. Kita akan lanjutkan gelombang bunyi ini dalam video yang kedua ya. Nah, kalau di video yang pertama kita sudah belajar hal-hal dasar dari bunyi. Maka sekarang kita akan lanjutkan. Ternyata bunyi kalau dibagi atas dasar teratur tidaknya frekuensi yang dihasilkan, maka nanti ada disebut yang pertama desak, ya. Yang pertama disebut desak. Nah, kemudian yang kedua nanti ada disebut nada. Jadi apa bedanya? Kalau dia desak, itu berarti frekuensi yang dihasilkan, ya, saya tulis F, itu tidak teratur, ya. Frekuensi yang dihasilkan tidak teratur. Oke. Tapi kalau nada itu nanti pastilah frekuensi yang dihasilkannya teratur. Ini teratur dia yang dihasilkan. Nah, maka nanti di soal-soal PTN itu yang sering ditanya adalah sumber-sumber nada, ya, tidak pernah ditanya sumber-sumber desak. Nah, maka di sini Deku, kalau nanti yang ditanya adalah sumber-sumber nada, ya, sumber-sumber nada, apa itu yang menghasilkan nada? Itu biasanya adalah alat-alat musik, ya. Jadi kalian bisa ingat ya, alat-alat musik, ya. Oke, pasti kalian senang ya. Mungkin banyak di antara kalian yang senang bermain musik, ya. Jadi ini saya tulis alat-alat musik. Namun di sini deh, ya, di bagian fisika yang mau kita bahas ini, kita tidak akan belajar semua alat musik, tapi alat musik yang kita pelajari yang pertama nanti adalah dawai, ya. Jadi coba saya tuliskan dulu di sini. Topik kita berikutnya adalah sumber-sumber nada, ya, sumber-sumber nada. Masih ingat tadi apa itu nada? Masih ingat kalian deh? Nada adalah frekuensi bagaimana? Teratur, ya. Jadi di sini sumber-sumber nada. Nah, sumber-sumber nada itulah tadi alat-alat musik. Maka alat musik yang pertama yang kita bahas adalah dawai. Ini dawai, ya. Jadi dawai ini Deku sering juga nanti disebut dia senar. Ini senar gitar, ya. Kalau sebuah gitar senarnya ada berapa? Ada yang 6, ada bahkan lebih, ada yang kurang, ya. Jadi tidak masalah berapa dia jumlah senar, tapi yang mau kita amati adalah salah satu dari senar atau salah satu dari dawainya, ya. Nah, coba saya gambarkan di sini deh. Anggaplah inilah satu senar yang kita amati. Ini terserah senar yang mana yang kita ambil, ya. Tapi yang namanya dawai atau senar, ciri-cirinya di kedua ujungnya pasti dia terikat, ya, pasti dia terikat. Itu dia kalau dawai. Tidak ada dawai yang satu diikat, satu lepas-lepas, ya. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya kita amati saat terjadi nada paling rendah, saya ulangi ya, nada paling rendah pada dawai ini kita sebut nanti namanya nada dasar. Ini nada dasar dawai. Bagaimana supaya terdengar nada dasar, supaya muncul nada dasar? Caranya Deku, petik di tengah, ya, sehingga nanti muka gelombangnya jadi seperti ini dia deh, seperti ini ya. Jadi kalau saya gambarkan pantulannya, inilah dia, ini. Nah, sekarang kalau kita sebutlah panjang dari dawai ini tadi adalah L, panjang dawainya adalah L. Ini. Coba kalian hitung di sepanjang L ini berapa gelombang ini? Berapa gelombang dari ujung ini? Kalau muka gelombang seperti ini, pasti kita sebut ini setengah gelombang, ya. Ini ya. Bisa deh, ini setengah gelombang, bisa ya. Jadi kita tulis ini setengah gelombang. Kemudian di bagian yang terjepit ini namanya simpul. Ini juga pasti simpul. Dan ini perut.
Maka pada saat nada dasar ada berapa jumlah simpulnya? Ya, pasti kita tulis di sini jumlah simpulnya berapa Deku? 2, ya. Ada berapa jumlah perut? Coba kalian lihat jumlah perut. Ini 1. Jangan hitung ini pantulan ya. Jadi ini kita tulis 1 jumlah perut. Nah, kalau kita hitung frekuensinya, ini frekuensi. Pasti kan kalian masih ingat frekuensi itu P per lambda. Setuju ya? Ini P per lambda. Jadi kalau si lambda ini kita ubah dalam bentuk L dari rumusan ini tadi. Coba kalian lihat di sini deh. Ini. Berarti lambda itu bisa kita tulis jadi 2L. Ini. Jadi sekarang di sini saya tulis menjadi V per 2L. Ini V per 2L. Inilah frekuensi pada nada dasar. Ya. Jadi pada nada dasar L sama dengan setengah lambda, jumlah simpul 2, jumlah perut 1, dan frekuensinya dalam bentuk L adalah V per 2L. V di sini adalah cepat rambat gelombang pada dawai. Ya, ini masih nada dasar. Nada setelah nada dasar, itu nanti kita sebut namanya nada atas 1. Ini, ya, nah ini nanti disebut namanya nada atas 1. Nada atas 1. Jadi kalau misalnya saya gambarkan lagi dawai yang ini tadi, ini kita angkat ke atas, kita gambarkan ulang dia, berarti panjangnya masih tetap L, ya, dan di ujungnya masih diikat. Nah, supaya terjadi nada atas 1, itu di tengah dijepit. Saya ulangi ya, jepit di tengah, petik di L per 4. Ini, petik di L per 4. Ini nada atas 1. Saya ulangi, jepit di tengah, petik di L per 4 supaya muncul nada atas 1. Jadi muka gelombangnya nanti bagaimana Bang Nangin? Nah, kalau dijepit di tengah berarti di tengah harus simpul. Berarti bentuk muka gelombangnya jadi seperti ini dia. Inilah dia. Ini nanti pantulan, ya. Nah, ini. Bisa ya? Jadi jepit di tengah, petik di L per 4. Nah, ini pasti simpul. Ini simpul. Ini perut, ini perut. Nah, coba misalnya di sepanjang L. Di sepanjang L ini. Tadi panjang dawai ini kan kita sebut L ya. Ini. Maka kalau kita hitung jumlah gelombangnya di sepanjang L itu ada berapa gelombang deh? Coba lihat gambar ini. Ini. Pasti ini setuju ya, 1 lambda ini ya. Ini. Lalu coba hitung jumlah perutnya berapa? Jumlah perut 1, 2. Sudah bisa kalian hitung jumlah simpul? 3. Bagus. Ya, bagus. Nah, kalau gitu frekuensinya V per lambda. Ini V per lambda. Kalau lambdanya kita ubah dalam bentuk L, jadi L di sini. V per L ya. Jadi di sini deku V per L. Inilah nada atas 1. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, sekarang coba kita teruskan untuk nada atas 2 ya. Nah, ini nada atas yang kedua, nada atas kedua. Nah, panjang dawainya masih sama. Panjang dawai masih sama L ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sekarang muka gelombang pada nada atas 2 itu kita tulis menjadi seperti ini deh ya. Berarti nanti kita gambarkan dia menjadi muka gelombangnya ini. Nah, ini. Inilah dia muka gelombang ya. Jadi ini pantulan. Ini pantulan ya. Nah, jadi di sepanjang L coba langsung kita hitung sama-sama ya, udah bisa lebih cepat ya. Simpul. Berarti berapa banyak jumlah simpul di sini? 4. Berapa jumlah perut? 2. Ya. Dan berapa di sepanjang L? Berapa gelombang dia? Coba kita hitung. Ini 1,5 ya, atau 3/2 gelombang. 3/2 gelombang ya. Baik. Nah, kalau frekuensinya V per lambda itu menjadi kita tulis dalam bentuk L gimana deh? Kalau misalnya